Host. Baik. Baik. Kita biasa punya sesuai Arnaud. Bagi yang senang, ya saya berharap semuanya senang. Karena ini semuanya kan pernah belajar sama. Saya berharap semuanya senang dengan sanad. Bukan hanya ijazah, sanad, riwayat saja, tapi senang dengan sanad hadis. Mengetahui lebih dalam, kemudian menyelam lebih dalam. Nah, kitab tahqiq Kang Syekh Syuaib Arnaud ini, kedengaran? Tahqiq Syekh Syuaib Arnaud ini, enaknya beliau menjelaskan sisi kedhaifan hadis mursal ini dhaif. Taib dengan syarat bisa diterima, nanti kita akan pelajari. Nah, intinya adalah dhaif. Nah, cuman beliau memberikan ilah yang lain kalau seandainya kedhaifannya bukan hanya dari segi mursalnya. Kemudian nanti kalau seandainya ada mutabah dengan syahid, beliau akan jelaskan. Ya, kalau seandainya hadisnya jadi makbul, beliau akan jelaskan. Taib. Nah, di sini yang akan kita pelajari nanti, kita mengenal siapa aja tabi'in nih yang memursalkan hadis di sini. Jadi saya harap kita kenal dengan tabi'in yang besar. Ya, nah yang kurang ditahqiqkan Syekh Syuaib Arnaud ini adalah kurangnya beliau mencantumkan tabaqah rawinya. Beliau menjelaskan rawinya siqat, wafat tahun sekian, lahir tahun sekian, tapi tabaqahnya enggak. Sehingga kita ingin mengenal ini tabaqah keberapa nih yang memursalkan hadis. Sehingga kalau seandainya tabaqah kelima, sigar tabi'in, ini tidak termasuk ke dalam kriteria Imam Syafi'i. Tapi masuk ke dalam kriteria aktsar muhaddisin. Menerima yang menamakan hadis mursal adalah tabi'in ketika memarfukan satu hadis. Tapi Imam Syafi'i agar lebih tenang hati kan mensyaratkan mentakyid dengan kibar tabi'in. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari, nanti saya tambahkan dari tahqiqan Syekh Syuaib Arnaud tambahan tabaqah rawi yang memursalkannya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lahumul Fatihah. Nah, untuk kita mulai berurutan ya. Bagi yang punya kitab ataupun yang punya kitab PDF-nya, boleh dibuka halaman 6. Kalau terbitannya sama, Muassasah Risalah. Ya, kalau terbitan cetakan Muassasah Risalah. Nah, di sini di halaman 6 ya. Wa'iddatu ma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassallallahu alaihi Muhammad dan wa ala alihi washabihi ajmain. Kita belum masuk ke marosilnya ya. Kita ke perkenalan dulu. Wa'iddatu ma rawahu fil marasil fi hadzal kitabi. Sekarang jumlah-jumlah riwayat mursal yang ada dalam kitab ini dari Imam Zuhri ada 55 hadis. Dari Imam Zuhri 55 hadis. Imam Zuhri tabi'in. Tidak mungkin beliau berjumpa dengan Nabi SAW. Imam Zuhri merofakkan hadis. Nah, maka mursal. Ada 55 hadis dalam kitab ini. Mursalnya Imam Zuhri. Mursalnya Hasan Al-Basri ada 44 hadis. Ya. Jadi kita kenal dulu nih nama-nama rawinya nih. Mursalnya Hasan Al-Basri, tabi'in juga. Mursalnya Sa'id bin Musayyib, ada 30 hadis. Taib. Mursalnya Makhul Asyami, ada 29 hadis. Mursalnya Atha bin Abi Rabah, ada 17 hadis. Mursalnya Sya'bi, ada 12 hadis. Mursalnya Urwah bin Zubair, ada 11 hadis. Mursalnya Ikrimah, ada 9 hadis. Mursalnya Tawus bin Kaisan, 9 hadis. Mursalnya Abu Qilabah. Ada yang sudah pernah baca kitab Al-Bayan? Angkat tangan, sudah pernah baca kitab Al-Bayan? Toib. Sekarang saya mau tanya, Abu Qilabah kaidahnya apa? Pak Tasudin. Kena tuh kan. Mampus kalau ditanya gitu. Enggak ingat kan. Abu Qilabah tafarrada bi kunyatihi, tafarrada dengan kunyahnya Abu Qilabah. Namanya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Jadi kitab ini kita akan pelajari, tidak akan lepas dari kitab Al-Bayan lagi. Tidak akan lepas dari kitab Al-Bayan lagi. Taib. Abu Qilabah Al-Jarmi. Kemudian ada 8 hadis. Zaid bin Aslam ada 7 hadis. Abdullah bin Abi Bakar, Mujahid
Hakam bin Utbah ada 6 hadis. Amr bin Shu'aib, Qatadah, Muhammad bin Sirin ada 5 hadis. Sa'id bin Jubair, Sulaiman bin Musa, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, Wali bin Husain, wa Abu Ali Ar-Rayahi, wa Abu Malik Al-Ghifari ada 4 hadis. Dan Yahya bin Abi Katsir, Jubair bin Nufair, Khalid bin Ma'dan, Abdullah bin Harith, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, Atha bin Yasar, Al-Qasim bin Abdurrahman, wa Muhammad bin Talhah, Muhammad bin Ali, Muawiyah bin Qurrah, Muqatil bin Hayyan, Yazid bin Marsan ada 3 hadis. Baik, masih wa haula'i, dan selain mereka yang jumlahnya ada 190, yang jumlahnya 950, faqadru an kulli wahid minhum mursalan wahidan. Taib mursalan wahidan ghairu khamsata asyar. Fa inna rawan kulli wahid minhum mursalaini. Jadi dari 190 ini sisanya tabi'in yang lain ada 190 tabi'in yang lain. Taib mereka 15 orang di antara 190 ini mereka memiliki 2 hadis mursal. Berarti 190 kurangi 15. Berarti sisanya 175. Nah, 175 lagi, mereka hanya memiliki 1 hadis mursal saja di kitab ini. 1 hadis mursal di kitab ini. Baik, kemudian selanjutnya kita akan buka halaman 11. Wasfun nuskhah. Intinya bahwasanya di kitab ini Syekh Syuaib Arnaud ya beliau mengambil manuskrip yang menurut beliau ini adalah manuskrip tulisan tangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tulisan tangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik. Beliau bandingkan dengan tulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani hasil tulisan tangan dengan kitab beliau yang lain. Wa ma yuqawidan ana bi khatti ma ja fil waraqatil asati min as-sunan min hadhihi nuskhati ala qauli nafsil faqir al-faqiru ila fi Rabi Ahmad bin Ali bin Muhammad Asqalani Asy-Syafi'i bin Hajar. Nah, ada di akhir kitab Sunan Abu Daud. Nah, kemudian masuk ke sini. Bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya beliau telah menyelesaikan menyalin kitab ini pada tanggal 16 Rabiul Awal. Sekarang tanggal berapa Rabiul Awal nih? 17. Masya Allah. Hari kemarin, Mbak, selesai nih. Ibnu Hajar menyalin kitab Sunan Abu Daud. Kemudian masuk ke Mursal, Marasil. Tahun 800 Hijriah. Beliau menyalinnya di mana? Di kota Yaman, di negeri Yaman, di Zabid, di kota Zabid. Kemudian, nih, subhanallah. Jadi, tulisan Ibnu Hajar ini, apa ya? Lihat coba, dalam paragraf yang kedua, 1, 2, 3, 4. Paragraf yang keempat, ya, yang punya PDF-nya. Wa yaqlibu 'ala dhanni annahu bi khatil Hafiz Ahmad bin Ali Al-Asqalani Asy-Syafi'i bin Hajar fa innahu rahimahullah ta'ala 'ala jalalati qadrihi wa ittisa'i da'iratihi fil ilmi wa tahqiqi masyhurun bain ahli ilmi bi rada'atil khatti. Jadi Ibnu Hajar dengan kehebatan ilmunya Ibnu Hajar dan keluasan ilmunya Ibnu Hajar dan tahqiqnya yang hebat itu beliau itu masyhur di kalangan ahli ilmu. Tulisannya memang nggak baik. Tulisannya radiah. Radiah itu tulisannya jelek. Gitu. Saya kira wajar karena ahli hadis ini kan dia kan seperti kita penutup kelas khusus kemarin. Dia nulisnya cepat, kemudian bacanya cepat, dan jalannya cepat. Gitu kan? Jadi saya kira dengan tulisan yang begitu banyak Ibnu Hajar, tulisannya aja. Ini belum makruat beliau. Tulisannya saja itu begitu banyak. Apalagi salinan-salinan kitab-kitab hadis yang beliau baca kepada gurunya. Jadi saya kira dengan kitab begitu banyak, tulisannya sudah pasti akan sangat cepat sekali. Nah, beliau itu masyhur dengan birada'atil khatti. Kemudian, faqad qabaltu nusqatal marasil binusqati taqrib at-tahdhib allati huwa bi khattihi yaqinan. Nah, Syekh Syuaib Arnaud membandingkan khatnya Ibnu Hajar yang ada kitab marasil. Coba ini benar nggak? Nah, bandingkan dengan kitab atau manuskrip Taqribut Tahdhib hasil tulisan tangan Ibnu Hajar sendiri. Ternyata tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya, sama-sama sulit dibaca. Sama-sama sulit dibaca. Buat kita yang sulit baca. Baik. Wajatu bainaha tatabuqan wa tashabuhan taman bihaitu yaqdin nadhiru fihi ma'annahuma min babatin wahidatin. Nah, kalau orang melihat dua kitab tersebut hasil tulisan tangan, maka akan melihat
dua hasil kait tersebut itu dari pintu yang satu. Satu orang, pasti tangan satu orang, itu Ibnu Hajar. Baik. Halaman 13. Amma amali fi hadzal kitab fayantawi ala ma yali. An-nasakh wal muqabalah. Beliau mengerjakan Syekh Syuaib Arnaud. Apa pekerjaan beliau dalam tahqiq beliau ini? Yang pertama adalah menyalin dan muqabalah. Menyalin kitab tersebut dari manuskrip tadi, disalin, kemudian setelah itu dibandingkan dengan manuskrip. Saya dibandingkan. Kemudian wadabtin nas wa syarhil gharib wa idahil ghamid wa tasrib tahrif. Dan membenarkan kalau seandainya membetulkan kalau seandainya ada kesalahan-kesalahan tulisan dalam manuskrip tersebut. Wan nadhar yang kedua. Baik. Wa nadharu fi rijali isnad wa dirasati ahwalihim wa bayani darajati kulli wahid minhum. Ini yang membuat ajib kitab ini. Yang saya itu senangnya gini nih. Jadi kalau kitab itu kalau menjelaskan rijalnya itu senang. Makanya tulisan-tulisan saya juga sebagian besar gitu kan ada penjelasan rijal sanadnya gitu. Nah, jadi beliau akan melihat rijal sanad, mempelajari keadaan rijal sanad, kemudian menjelaskan darajah setiap perawi daripada rijal sanad. Wa idza kana rijalu sanad kulum thiqat min rijal syekhain aw min hadima aw mushtarifaini qultu rijaluhu thiqatun rijalu syekhain. Kalau seandainya rijalnya semua thiqat, maka saya akan berkata rijaluhu thiqat rijalu syekhain. Kalau seandainya mereka adalah rijalnya Bukhari dan Muslim. Baik. Rijalnya Bukhari dan Muslim. Baik. Menurut antum, kerja seperti ini mudah atau susah? Membandingkan sanad yang ada dalam marasil, kemudian dibandingkan dengan kitab-kitab hadis yang ada. Kalau seandainya sesuai dengan Bukhari dengan Muslim, maka akan diberitahu rijalnya sikot dan rijalnya adalah terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Rijal Bukhari atau termasuk syaratnya Bukhari, rijal Bukhari. Rijal Muslim atau dari rijal syarat Imam Muslim aja. Ya, kita kembali ke mustalah tingkatan hadis yang paling tertinggi adalah muttafaqa alaihi Bukhari wa Muslim, muttafaq alaihi. Yang kedua marwahul Bukhari, sanad dengan matan. Yang ketiga marwah Muslim, sanad dengan matan. Kemudian masuk ke tingkat keempat. Tingkat keempat ma'ala syati Bukhari wa Muslim. Rijal Bukhari dengan Muslim. Kemudian yang kelima rijal Bukhari saja. Yang keenam kemudian rijal Muslim saja. Yang ketujuh baru rijal selain Bukhari dan Muslim. Taib. Au rijalu sahih atau rijalnya rijal sahih. Wa inna ma adaltu ala sanadi ila hadza li'anna al-mursal mukhtalafun fil ihtijaj bihi. Kama sayati bayan fil fasl alladhi afradtu fi kalami ala hujjati. Selesai. Yang ketiga, kharaj marasil al-waridah fihi min al-mawarid allati sabaqtu al muallifa au talathu min mithli musannaf Ibnu Abi Syaibah, musannaf Abdul Razzaq, Sunan Sa'id bin Mansur dan lain sebagainya. Ya, jadi beliau akan mentakhrij kitab tersebut, ya, yang mana allati sabaqat allati subiqat al-muallifa au talat min mithli musannaf, yang mana telah terdahulu dibuat mursal tersebut atau terdapat dalam kitab-kitab yang sudah terdahulu. Musannaf Ibnu Abi Syaibah yaitu gurunya Abu Daud, Abdul Razzaq gurunya Abu Daud, Sa'id bin Mansur semuanya di atas Abu Daud. Yang keempat, qawaitu pada marasi bi iradi ma ya'diduhu atau ya'duduha wa yashuddu azraha min hadithi
meriwayatkan hadis tersebut. Wa arafal matna jaidan, tapi dia tahu matannya secara pasti. Matannya tahu dia secara pasti, tapi siapa yang meriwayatkannya dia lupa. Baik. Pada karahu mursalan, maka dia sebutkan secara mursal. Ya udah, daripada salah itu mursalkan aja. Daripada salah nyebut nama, tapi matanya itu tertaji, terhunjam di sini. Matannya itu, tapi nama rawinya lupa. Nama rawinya lupa. Akhirnya apa? Ya udah, ini matannya pasti. Ya udah, dimursalkan aja, Baik. Kemudian li'anna asal tariqati annahu la yakhud ila an thiqah. Kemudian kebiasaan dia memang tidak mengambil daripada rawi kecuali rawi yang sikot. Seperti Imam Malik, Imam Syu'bah, maka mursalnya mereka la yadur. Yang ketiga, wa minha an yakuna riwayatuhu al-haditha mudzakaratan. Ada kemungkinan riwayat yang dipunya taib tentang hadis tersebut secara mudzakar. Dalam mudzakar, faruba masaqula ma'ahu dzikrul isnad. Jadi saya lagi mudzakarah nih. Hanya ketika mudzakarah saya repot untuk mengucapkan sanadnya secara sempurna. Matannya aja gitu. Tabi'in lagi mudzakarah dengan tabi'ut tabi'in. Dalam mudzakarah tersebut kemudian disebutkan, langsung aja ke matannya. Nah, maka hilanglah satu sanad gitu kan. Kemudian lima umatul mukhatabin bidzalikal hadits wa isyhadi indahum aw lil isyarat ila makhraj al-a'la li'annahu al-maqsud hina idzin duna dzikri syarhi aw ghairi dzalika. Wa amma man yursilu an kulli darbin. Nah, adapun orang yang senantiasa meriwayatkan hadis secara mursal dari setiap orang. Yang tadi dari sikot saja. Ya, kemungkinan 1 2 3 itu dari rawi yang sikot. Sekarang kalau dia sering mengambil riwayat dari rawi, semua macam rawi, dan meriwayatkan dari segala macam rawi, dan memursalkan dari segala macam rawi, pada memakan al-ba'ithu lahu ala irsal dha'fa syekhi. Ada kemungkinan kenapa dimursalkan, maksudnya ke tadlis syuyukh, ya, atau tadlis isnad. Tadlisul isnad, karena gurunya dhaif hilangkan. Jadi karena gurunya dhaif hilangkan. Nggak mungkin sahabat dhaif, ya, pasti yang dihilangkan tabi'in. Wala yasil mursil bidzalika majruhan la'annahu lam yukhrij dzalika ala wajhi qiyamil hujjati bihi. Baik. Selesai insyaallah, kemudian kita akan masuk ke baik. Selesai insyaallah majelis kita hari ini, pengenalan. Insyaallah kita hari Rabu langsung masuk ke kitab mursal. Dan ini adalah tulisan tangan Ibnu Hajar al-Asqalani. Baik. Itu yang bisa disampaikan. Saya harap tidak ada yang anyep, tidak ada yang bosan, ya, karena memang pelajaran saya semuanya membosankan. Tapi saya ingin membiasakan diri santri-santri yang senang bosan, gitu. Jadi kalau ingin belajar yang enak-enak, belajar fikih, belajar tasawuf segala macam, ya tempatnya lain. Kalau belajar dengan saya harus muter otak, ya, muter otak, kenal nama segala macam. Jadi saya harap mudah-mudahan apa yang kita buat, niat kita ingin menghidupkan majelis hadis. Bukan hanya riwayatan, tapi diriwayatan di Indonesia. Dan kalian semua adalah pionir-pionirnya insya Allah. Baik, itu yang bisa disampaikan. Insya Allah kita jumpa lagi hari Rabu di jam yang sama. Langsung masuk ke kitab Marasil insya Allah. Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.